Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Iya, bagaimana kabar adik-adik sekalian? Pasti dalam keadaan yang sehat kan? Dan dalam keadaan yang luar biasa. Karena pada saat ini kita akan mau memuji Tuhan dan mau akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita persiapkan yaitu Alkitab supaya kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini. Sudah dipersiapkan? Ya. Jadi sebelum kita memulai dan mau mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat pada hari ini Tuhan masih menyertai kami. Kami bisa berkumpul di sini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami supaya kami sebagai anak-anak Tuhan dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Ini doa kami. Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita semua yaitu diambil dari Keluaran Bindu 18 ayat 19 sampai ayat 27. Keluaran Bindu 18 ayat 19 sampai dengan ayat 27. Ayo adik-adik, siapa yang sudah dapat diangkat tangannya. Abang sudah dapat loh. Iya. Jadi mari kita baca di dalam hati kita. Abang akan membacakan dari sini. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Ya, demikian firman Tuhan adik-adik. Abang mau menyapa adik-adik sekalian yang di rumah, yang dimanapun pada saat ini, yang sedang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yaitu termasuk juga anak-anak sekolah minggu GKPS Pancur Batu. Iya, pasti rindu akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik, tema kita pada saat ini yaitu mendengar dan melakukan nasihat. Sekali lagi abang katakan, mendengar dan melakukan nasihat. Nah, adik-adik tahu tidak
apakah arti daripada nasihat itu? Ayo, siapa yang tahu arti daripada nasihat? Iya, nasihat itu adalah kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan nasihat adalah ajaran ataupun nasihat adalah pelajaran, baik atau juga dikatakan sebagai anjuran yang berupa peringatan, teguran. Tentu adik-adik dari semua pengertian tadi bahwasanya nasihat adalah ajaran ataupun pelajaran, adik-adik tujuannya hanya satu, yaitu nasihat itu bertujuan untuk kebaikan. Teguran itu bertujuan untuk kebaikan. Nah, adik-adik sekalian, siapa di sini yang pernah dinasehati? Baik itu orang tua, baik itu teman, baik itu kakak, baik itu abangnya. Siapa yang pernah dinasehati di sini? Iya, pastinya adik-adik pernah dinasehati kan? Abang juga pernah dinasehati oleh orang tua abang, pernah juga dinasehati oleh kakak abang, pernah juga dinasehati, iya, adik abang juga pernah menasehati abang. Tetapi dalam hal itu semua tujuannya adalah supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, adik-adik, pertanyaannya adalah ketika dinasehati orang tua, ketika dinasehati kakak atau abang atau teman, siapa di sini yang merasa senang akan nasihat itu? Siapa di sini yang merasa tidak senang? Iya, pastinya adik-adik sekalian, banyak kita anak-anak sekolah minggu ketika dinasehati orang tua, kita menjadi marah, kita menjadi tidak senang. Contohnya abang buat seperti ini. Ada sebuah cerita di mana seorang anak dia mempunyai tugas yang banyak yang diberikan oleh orang tuanya, baik yang diberikan oleh sekolah. Nah, adik-adik, pada suatu saat adik ini tadi dia sibuk sekali dengan bermain handphone. Ya, tentu adik-adik tahu dong apa artinya handphone. Apalagi yang sedang zaman sekarang yang sedang ngetren, modern di dalam handphone. Apa itu? Yaitu TikTok. Iya, adik-adik pasti suka sekali melihat TikTok kan? Iya. Nah, adik-adik tahu nggak? Tadi si adik ini yang banyak tugas yang diberikan orang tua ataupun dari sekolah, tetapi dia sibuk bermain handphone. Dia sibuk bermain TikTok. Nah, suatu ketika adik-adik, orang tuanya datang untuk menasehatinya. Anakku, janganlah kamu main HP terus. Ingat, ada tugas rumah dan ada tugas sekolah yang harus kamu selesaikan. Nah, dalam hal ini adik-adik, kita melihat si adik tadi yang sedang sibuk main HP, dia marah. Dia merasa jengkel karena orang tuanya menasehati dia supaya menyelesaikan tugas rumah dan tugas-tugas sekolahnya. Ternyata di sini adik-adik, si adik tadi dia tidak merasa senang. Nah, adik-adik, di tengah-tengah kita juga pasti banyak yang seperti itu. Banyak dari kita yang tidak merasa senang dan mungkin bisa saja merasa kesal. Ketika kita asik dengan hobi kita, tetapi kita mempunyai banyak tugas di belakang hobi kita, kita lebih memilih main handphone. Dan ketika orang tua menasehati kita, pasti kita akan merasa kesal. Kita akan merasa marah dan merasa tidak senang. Tapi tahu nggak adik-adik?
fungsi daripada nasihat orang tua tadi, tujuan daripada nasihat orang tua tadi. Ketika kita mau mendengarkan nasihat orang tua tadi, maka kita sudah bisa dikatakan banyak melakukan pekerjaan yang baik. Tugas kita selesai. Pekerjaan rumah yang diberikan orang tua kita selesai. Pekerjaan tugas-tugas sekolah kita selesai. Semuanya selesai. Nah, dibandingkan dengan bermain handphone. Coba adik-adik bayangkan bermain handphone dalam satu hari. Wah, apa yang menjadi akibatnya? Mata kita menjadi lelah, pengen tidur, sehingga tidak ada lagi waktunya untuk mengerjakan tugas yang diberikan orang tua kita tadi dan tugas yang diberikan oleh sekolah. Jadinya pekerjaan kita menjadi terhambat. Pekerjaan yang diberikan orang tua kita tidak selesai. Pekerjaan yang diberikan oleh sekolah tidak selesai. Nah, adik-adik, kalau kita melihat dalam firman Tuhan pada saat ini, bahwasanya Musa yaitu dinasehatkan oleh Yitro. Yitro menasehatkan Musa supaya membagi pekerjaan agar dia tidak lelah. Adik-adik kenal nggak siapa Yitro? Iya, Yitro adalah seorang bapak mertua daripada Musa. Tujuan daripada nasihat ini adalah untuk membuat pekerjaan Musa terasa lebih menyenangkan baginya dan bagi bangsa Israel. Yitro menasehatkan agar memberitahukan dan mengajarkan kepada bangsa itu tentang ketetapan Allah. Sehingga memang bangsa itu tahu mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yitro menasihatkan Musa untuk bekerja sama, berbagi pekerjaan dan tanggung jawab supaya tugasnya menjadi ringan. Nah, adik-adik, kita melihat daripada nasihat tadi, si Musa mendengarkan nasihat mertuanya, yakni Yitro, dan melakukan sebagaimana apa yang dinasihatkan oleh Yitro. Sehingga memang adik-adik, Musa merasa pekerjaannya lebih ringan dan bangsa itu menjadi lebih senang. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah mengerti arti daripada nasihat itu. Satu hal yang harus kita tahu adik-adik, yang harus kita mengerti, tujuan daripada nasihat itu adalah untuk kebaikan kita. Ketika ada orang yang mau menasehati kita, artinya dia peduli dengan kita, dia mengerti tentang kita, dan kita harus mengingat bahwasanya tujuan daripada nasihat itu adalah tentang kebaikan. Nasihat yang baik, maka tujuannya pasti baik. Nasihat yang tidak baik, pasti tujuannya juga tidak baik. Jadi adik-adik juga harus memahami mana yang menjadi nasihat yang baik, mana yang menjadi nasihat yang tidak baik. Nah, seperti yang sudah abang katakan tadi, contohnya itu adalah contoh daripada nasihat yang baik. Maka adik-adik di rumah harus lebih banyak belajar, memahami arti daripada nasihat, baik itu dari nasihat-nasihat kecil yang dilakukan ataupun yang diberikan oleh orang tua kepada adik-adik. Nah, di dalam nasihat-nasihat itu, adik-adik jangan pernah membenci nasihat, karena nasihat yang baik tujuannya yang baik dan itu untuk kebaikan kita. Jadi adik-adik, menjadi anak sekolah minggu harus selalu taat dan harus melakukan nasihat-nasihat yang baik, baik dari orang tua, baik dari teman, baik dari kakak, baik dari abang, sehingga
kebaikan itu selalu terpancar dan kita bisa berperilaku yang baik yang selalu dikehendaki Tuhan. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Buat adik-adik di rumah tetap semangat, tetap mengucap syukur baik dalam situasi pandemi COVID-19. Adik-adik selalu harus bersemangat membantu orang tua agar selalu bisa merasakan sukacita yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Terlebihnya buat anak-anak sekolah minggu GKPS Pancur Batu, mari menjadi anak-anak yang baik, yang mau mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, serta menaati perintah-perintah orang tua. Ingat, tujuannya hanya satu, yaitu untuk kebaikan. Jadi buat adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan masih menyertai kami, anak-anak Tuhan, yaitu anak-anak sekolah minggu GKPS Pancur Batu. Kami masih bisa memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengar itu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga ya Tuhan, kami bisa selalu memancarkan kebaikan-Mu dan tidak pernah melakukan lagi hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami selalu berdoa agar kami selalu diberikan kekuatan, agar kami mampu Tuhan menghadapi semua perjalanan kehidupan kami. Orang tua kami Tuhan Yesus, kami doakan supaya Engkau tetap menyertai mereka, memberikan rezeki yang berlimpah, agar mereka selalu bisa mengucap syukur Tuhan di dalam kehidupannya. Ya Tuhan Yesus, kiranya berkatilah kami, anak-anak Tuhan yang telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa permohonan kami, terimalah ini, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.